orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Tema malam ini menarik. Stop emosi. Stop emosi, stop emosi. Siapa yang masih emosi? Dari cara Anda lihat saya emosi semua ya. Ya. Dari cara Anda lihat saya dan katakan, Pak Pendeta kau tahu. Kerasa aja dalam roh. Ya. Dan malam ini kita dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, stop emosi. Haleluya. Dan mari kita lakukan 3 cara Alkitabiah ini supaya kita bebas dari emosi. Nah, saudara tahu bahwa mengontrol emosi sudah barang tentu jadi PR semua orang. Karena itulah setiap kita harus terus belajar setiap hari untuk bisa tunduk dan mematikan emosi yang tidak benar. Ya, ingat emosi itu mempengaruhi kesehatan jiwa saudara, imun tubuh Anda. Ya. Dan kita harus mengontrol itu, belajarnya setiap hari. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Dan orang-orang merdeka yang harusnya tidak lagi diperbudak oleh apapun, termasuk tidak boleh lagi diperbudak oleh emosi. Haleluya. Dan satu-satunya teladan yang harus kita contohi adalah kita contohi Tuhan Yesus. Alkitab berkata dengan sangat jelas, ya, sudah sepantasnya kita hidup di dalam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini harusnya ada dalam kita. Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Nah, saya pakai kata sudah sepantasnya kita hidup dalam buah roh. Orang kalau ada buah roh di dalamnya, maka dia pasti tidak cepat emosi. Haleluya. Nah, terkadang kita memang akan berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan dan memicu amarah. Pernahkah Anda berhadapan dengan orang yang menyebalkan? Artinya orang yang menyebalkan itu bukan orang yang jauh, yang Anda tidak kenal. Justru orang-orang yang paling menyebalkan itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Suami, istri, anak-anak, asisten keluarga, papa mertua, mama mertua, rekan pelayanan, betul? Rekan bisnis. Justru itu yang gitu ya. Seperti itu kan, saudara? Dan itu yang buat Anda emosi. Emosi atau emosi ya? Ya, itu yang buat Anda kalau emosi itu dingin ya. Ya. Tapi emosi itu loh saudara, itu nggak bagus untuk kita. Ya. Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 17 kalau nggak salah itu ya. 27 ayat 17 kalau nggak salah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sebenarnya begini, kita itu dibentuk dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tujuannya sebenarnya bukan untuk buat kita emosi. Betul? Bukan untuk memicu amarah. Tapi sebenarnya tujuannya adalah menajamkan kita. Sehingga mengeluarkan apalagi kasih, sukacita, damai sejahtera, terutama kesabaran. Ya. Apalagi kalau hal ini bicara soal masalah besar yang menyebabkan kerugian besar. Sudah masalahnya besar, otomatis karena kerugian besar. Kadang kita akan terbawa emosi, bahkan menjadi marah, menjadi geram, bahkan ada beberapa yang langsung mengalami yang namanya serangan jantung, ada yang langsung mengalami yang namanya tidak bisa tidur malam, ya, ada yang langsung mengalami yang namanya jantungnya berdebar-debar. Ada yang langsung mengalami darahnya langsung naik, langsung tinggi. Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini. Hal-hal ini tidak boleh terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Apakah hal-hal yang di atas tadi, ketika kita taruh selaras, apakah itu selaras dengan firman Tuhan? Dalam Amsal kembali
29 ayat 11 tadi dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ayat ini menyampaikan begini, orang yang mudah geram dan yang melampiaskan amarah itu disamakan dengan orang bebal. Orang bebal itu artinya gini, dengar firman, tidak melakukan. Dengar nasihat, mengesampingkan nasihat. Dengar teguran, justru dia tidak mau menerimanya. Sebaliknya, dia akan melampiaskan amarah. Itu namanya bebal, tebal, kebal. Ya, orang kalau sudah mulai dari bebal, sebentar lagi hatinya tebal, kemudian yang ketiga dia akan jadi kebal. Bapak Ibu bicara apa saja, mental. Ya, katakan itu bukan saya. Amin 5 juta triliun kali. Ya, haleluya. Katakan itu bukan saya. Ya, saya adalah orang dikatakan begini, bijak. Orang bijak itu bisa tenangkan emosinya. Menurut Matius 7, 24-27, orang bijak itu dengar firman, lakukan firman. Berarti sebaliknya bebal, dengar firman, tidak melakukan firman. Itu namanya bebal, tebal, kebal, dan otomatis tidak akan mental dalam hidup. Semua yang Bapak Ibu ngomongin tidak akan masuk dalam hatinya. Ya. Api. Ya. Nah, ini apa lagi? Matius 7, oh ya, oke. Tapi orang yang menahan emosi disebut orang bijak. Wow. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang menahan emosi? Anda ngomong sesuatu, kalau Anda pemimpin, Anda ngomong kepada anak buah ketika dia tidak ikut, apakah Anda langsung emosi? Anda sebagai orang tua ketika ngomong kepada anak-anak, apakah Anda emosi? Kita sebagai bos di kantor, sebagai gembala di gereja, ketika kita ngomong sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita pimpin, yang kita gembalakan, ketika mereka tidak melakukan berkali-kali, apakah Anda emosi? Ataukah sebaliknya? Kita menahan emosi. Lalu kita disebut orang bijak. Kebanyakan orang yang tidak bisa menguasai emosi, yang selalu emosi, berarti kalau tidak bisa nahan emosi, berarti selalu emosi. Sebagian daripada mereka punya masa lalu yang buruk. Mungkin di masa lalu dia diperlakukan dengan kurang baik, tidak dihargai oleh orang tua. Orang tuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan kakak-kakaknya, kokonya, cecenya, memenya, titinya, bung dan usinya, adik-adik perempuan dan sebagainya, ya, mbak dan masnya. Ya. Ataukah sebaliknya, dia itu juga tidak mendapatkan kasih sayang karena lahir di luar nikah, lahir tidak ada orang tua, sehingga dia dibesarkan sama omanya atau kakeknya, sehingga tidak mendapat kasih sayang orang tua. Sekali anak-anak ini paling mudah emosi. Mungkin sebagian di antara kita punya masa lalu yang buruk. Tapi mari saya beritahukan, ketika Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, itu bukan alasan untuk tetap emosi. Amin. Sekali lagi, mungkin di masa lalu kita menghadapi perlakuan yang kurang baik dari seseorang sehingga masih terus melekat kuat di ingatanmu. Orang yang kepahitan itu paling mudah emosi. Saya dulu seperti itu. Sangat mudah emosi. Nah, kita mungkin masih belum maksud saya, masih belum bisa memaafkan. Ya, sehingga kenangan, masalah, problems itu terus menguasai dan bahkan mengubah sikap kita, mengubah pribadi kita jadi meledak-ledak. Jadi pemarah, apa-apa saja langsung emosi, apa-apa saja langsung marah. Itu artinya perasaan Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu sedang bermasalah. Dan saya beritahukan ketika masalah pandemi ini datang, all nation, all people, semua bangsa, semua manusia sedang mengalami tekanan, krisis kesehatan, krisis keuangan, semua orang sedang mengalami ini.
Sehingga akhirnya di rumah ketika istri berkata, kamu kerjaannya gimana sih? Suami lagi mikir banyak, sudah diam kamu. Begini, anak-anak papa begini, kamu diam. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba aja satunya meledak. Jadi pemarah. Padahal anak-anaknya mungkin maksud tanyanya baik-baik, mau nolong papa, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba meledak saja. Alkitab mendefinisikan itu bebal. Firman Allah berkata begini, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau kita belum tahu apa yang dikatakan orang, anak, istri, suami, teman, langsung kita udah marah. Itu namanya idiot. Belum tahu lagi, udah ngomong. Kan mendengar melakukan bijaksana kan? Mendengar tidak melakukan bodoh. Nah, kalau belum mendengar, sudah lakukan namanya idiot namanya. Ya, belum dengar lagi, sudah lakukan. Nah, kebanyakan orang emosi itu begitu. Belum dengar lagi apa-apa yang disampaikan, sudah marah, meledak-ledak. Nah, emosi kita sedang bermasalah. Kalau tidak diurus dengan baik, maka ini berbahaya bagi kesehatan kita. Berikut, kita tidak akan pernah lulus ujian. Kita tidak akan pernah lulus dari ujian emosi kalau pengalaman masa lalu belum selesai. Jadi untuk menyelesaikan atau stop emosi, maka kita harus kembali ke masa lalu. Selesaikan apa yang belum terselesaikan masa lalu. Amin. Ini penting sekali untuk mengatasi masalah emosi ini dengan cara yang tepat. Pergi ke masa lalu artinya temukan akar masalahnya. Jadi kalau istri hari ini, kalau Anda tahu suamimu suka meledak-ledak, jangan marahin dia hari itu. Berarti hari ini dia emosi itu ada sebabnya, ada akibatnya. Karena itu jangan doain, aku usir roh emosi. Tidak terselesaikan. Harus cari akarnya. Akarnya mungkin sakit hati, dia masih simpan. Akarnya mungkin pergaulan yang buruk, bisa simpan. Akarnya mungkin karena cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akarnya mungkin kepahitan. Matius 6 ayat 14-15, Matius 5 ayat 21-25. Itu ayat-ayatnya. Amsal 27 ayat yang ketiga. Itu ayat-ayat tentang sakit hati. Harus selesaikan. Karena untuk itulah penting sekali mengatasi masalah emosi ini dengan cara yang tepat. Bapak Ibu nggak bisa minum obat ya. Boleh minum obat, tapi dampaknya itu dampak dalam jangka waktu short time, ya, bukan long time. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengatasi emosi dengan cara yang tepat, cara yang benar, maka lakukan 3 langkah Alkitabiah ini. Secara perlahan-lahan, konsisten, dan alamilah perubahan dalam dirimu sendiri. Katakan, oke, saya siap. Terima 3 langkah ini. Amin, 10 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, lihat wajah Anda semua lagi emosi dengan saya. Ya, tidak ya. Ketika Anda dengar khotbah ini lagi emosi dengan pastor, oh iya, oh tidak, terima kasih. Bagi yang bilang tidak, Bapak Ibu boleh tulis, saya siap menerima 3 langkah ini, mau melakukan pelan-pelan, lalu saya mau alami perubahan dalam diri saya. Bapak Ibu tulis gitu. Saya mau lakukan 3 langkah Alkitabiah ini secara pelan-pelan, dan saya mau alami perubahan dalam diri saya, bukan dalam diri orang lain. Ya. Bukan dalam diri orang lain, ya. Tapi dalam diri sendiri. Haleluya. Amin. Nah, langkah yang pertama adalah begini. Sebelum marah, ingatlah bahwa kemarahanmu harus terkontrol. Sebab orang marah selalu tidak terkontrol. Dia mau mengumbar isi hatinya.
mengumbar semua yang dia tahu. Bahkan yang sudah 5 tahun pun dia ungkit. Bahkan kalau anjing tetangga lewat, dia marah. Kucing tetangga duduk depan rumah, dia marah. Kecoa lewat, dia juga marah. Orang marah kalau tidak terkontrol, semua salah. Jadi langkah yang pertama, cara yang pertama untuk mengatasi supaya kita bisa stop emosi adalah sebelum marah, ingatlah bahwa kemarahanmu harus terkontrol. Bapak Ibu tulis, saya harus ingat. Jadi ini bukan untuk suami, untuk istri, tapi untuk saudara dan saya. Saya harus ingat bahwa kemarahan saya harus terkontrol. Pertanyaan sederhana. Pak, marah itu apa dosa atau tidak? Untuk diketahui, marah bukanlah suatu dosa kalau ditempatkan pada kondisi waktu yang tepat. Bukankah Tuhan Yesus pernah marah saat menyaksikan bait Allah dijadikan tempat berjualan? Yohanes 2 ayat 13-16. Tuhan Yesus pernah marah. Tapi marahnya pada waktu yang tepat. Haleluya. Ditempatkan tepat pada kondisinya. Jadi marah kita harus ditempatkan tepat pada kondisinya. Jadi kalau marah, ya marah saja di situ. Marah saja kalau mereka menyucikan, mengotori bait Allah, ya marah di situ. Ya. Kalau anak kita nggak buat PR, ya marah kalau karena dia nggak buat PR. Jangan ungkit yang kemarin. Jangan ungkit, dasar kamu seperti papamu, nenekmu. Waduh. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ini ada cerita dari orang Ambon ya. Cerita orang Ambon, anaknya namanya Yakobus. Satu hari dia pergi sekolah, ibu guru panggil dia, ibu guru tanya, Yakobus, iya ibu guru. Ibu guru mau tanya kamu, kemarin sudah diajarkan matematika. Ibu guru mau tanya kamu, 1 tambah 1 berapa? Yakobus jawab, 2 ibu guru. 2 tambah 2 berapa? Dia pikir, kemudian dihitung. 4 ibu guru, pintar. Sekarang pertanyaan terakhir. 4 bagi 2 berapa Yakobus? Dia pikir, lalu dia jawab, 8 ibu guru. Ibu guru bilang, Yakobus, kamu bodoh. Dan kalau kamu bodoh, kamu punya papa juga pasti bodoh. Dan kalau kamu punya papa bodoh, kamu punya kakek juga bodoh. Yakobus nangis, saudara. Sampai di rumah, papanya tanya, Yakobus, kenapa kamu nangis? Ibu guru bilang saya bodoh, Bapak. Ya kamu harus rajin belajar, kamu harus pintar. Supaya kalau ibu guru tanya, kamu bisa jawab, tidak Bapak. Ibu guru bilang kalau saya bodoh, Bapak juga bodoh. Dan kalau Bapak bodoh, kakek juga bodoh. Bapaknya marah, saudara. Besok pagi, jam 6 pagi, bapaknya udah bangun, pagi mandi, ganti baju. Bapaknya ke sekolah. Ibu gurunya masuk jam 7. Bapaknya udah tunggu di depan kelas. Waktu masuk, bapaknya, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Oh, Bapak ada keperluan dengan siapa? Bapak ini siapa? Saya papanya Yakobus. Oh, ada apa Bapak mau ketemu saya? Anak saya kemarin pulang sambil nangis. Dan katanya Ibu Guru bilang, Ibu Guru tanya dia soal matematika, dan dia tidak bisa jawab. Dan Ibu Guru berkata, kalau dia bodoh, maka papanya bodoh. Dan kalau papanya bodoh, maka kakeknya juga bodoh. Sekarang saya mau tanya, kalau Ibu Guru pintar, kira-kira Ibu Guru tahu nggak? Kunang-kunang itu nyalanya berapa watt? Coba Ibu Guru jawab. Ibu Guru, kalau Ibu Guru tidak tahu jawab, Ibu Guru juga bodoh. Saudara lihat gini,
Orang marah itu bawanya kemana-mana. Ya, Bapak Ibu kalau ketawa yang benar-benar kalau kirim emoji ya, jangan cuma ketawa cuma senyum, jangan cuma air matanya cuma satu, Anda nggak ketawa ya. Untuk mengatasi stop emosi banyak ketawa, ya. Saudara, marah bukanlah suatu dosa kalau ditempatkan tepat pada kondisinya. Nah ini harusnya bilang kamu bodoh, kamu salah. 4/2 itu dapatnya 2. Bukannya bilang, kamu bodoh, papanya bodoh, kakinya panjang sekali. Ya. Bulan depan kemudian. Ini cerita masih berlanjut, Bapak Ibu ya. Cerita masih berlanjut. Bulan depan kemudian, Yakobus dipanggil lagi. Yakobus, ya Ibu Guru. Kemarin karena kamu belum lulus, Ibu Guru mulai hati-hati. Takutnya dimarahin sama papanya lagi. Karena kemarin Ibu Guru nggak tahu kunang-kunang itu nyalanya berapa watt. Ya. Jadi Ibu Guru dalam papanya punya pikiran Ibu Guru bodoh. Jadi satu sama dengan Yakobus. Ya. Saudara, Ibu Guru panggil Yakobus. Yakobus, 3 pertanyaan. 1 tambah 1 berapa Yakobus? Yakobus jawab, 2 Ibu Guru. Pintar. 2 tambah 2 berapa Yakobus? 4 Ibu Guru. Pintar. Pertanyaan yang ketiga kan sama. 4/2 berapa kan? Lalu Ibu Guru bilang begini, Yakobus, tadi pagi itu temanmu yang satunya, itu kasih ibu pisang 4 buah. Kamu punya adik berapa di rumah? Yakobus bilang, saya adiknya 1. Berarti kalau kamu dengan adikmu berapa orang? 2 orang. Andai kata kalau ibu bagi masing-masing 2 orang itu, kira-kira pisang ini dibaginya berapa? Kepada masing-masing 1 orang dapat berapa? Yakobus pikir, lalu dia tanya kepada Ibu Guru. Ibu Guru, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, itu pisang masak atau mentah? Kalau masak, saya tidak mau bagi Ibu, saya makan sendiri. Itu berarti Yakobus masih bodoh kan? Saudara, ya, Yesus marah. Saya itu tertawa sampai air mata keluar, saudara. Saya yang cerita aja ketawa sendiri ya. Ini saya ingat cerita dulu-dulu ya, teman-teman sering cerita ini. Ya. Jadi kalau kita marah itu pada tempatnya saja, ya. Marah pada tempatnya saja. Tapi dia marah dengan pantas dalam kondisi yang pantas pula. Yohanes pasal 2, 13-16. Yesus marah karena mereka mengotori bait Allah. Yesus nggak katakan gini, dasar papamu begini, dasar kakimu bodoh. Tidak. Yesus cuma di situ aja. Tidak seperti Ibu Guru yang tadi. Ya. Juga tidak seperti Yakobus yang tetap bodoh gitu ya. Ya. Tapi kalau mau lihat, Yakobus ada pintarnya juga. Dia mungkin lagi lapar. Jadi dia katakan, saya tanya dulu, itu pisang masak atau mentah? Jadi maksudnya kalau mentah dia bagi, tapi kalau masak dia makan sendiri. yang salah, yang jadi salah tuh begini, kalau kita marah dengan cara yang kurang pantas, misalnya mencaci maki atau bertindak kasar kepada orang lain, Alkitab berkata begini, itu akan melukai perasaan orang lain. Jadi Bapak Ibu begini, makanya hal yang pertama begini, sebelum marah, ingatlah, kemarahanmu harus terkontrol dalam topik saja. Dalam topik yang terjadi. Ya, kalau anaknya tidak tahu, maka ajarin dia dengan pelan-pelan. Ya, jangan ungkit orang tuanya, jangan ungkit kakeknya, apalagi nenek moyang yang di atas, berapa generasi diungkit. Ya, jangan seperti itu. Mazmur 4 ayat 4 berkata, biarlah kamu marah, jadi diizinkan marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Daud katakan ini, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah yang berbuat dosa itu begini, marah yang menyinggung perasaan orang lain, marah yang mencaci maki orang lain, marah yang bertindak kasar, marah kemudian tempeleng istri, marah kemudian anak-anak dikasarin, dilukai, nah itu nggak boleh. Ya. Sedangkan marah sendiri boleh kalau itu ditempatkan
pada porsi yang benar. Haleluya. Amin. Bahkan Alkitab berkata ini, jangan marah, jangan padam, jangan sampai matahari terbenam belum padam amarahmu. Berarti marah itu ada waktu berhentinya. Kapan? Alkitab memberitahukan sebelum matahari tenggelam harus berhenti marah. Jadi harus kontrol marahnya, harus latih. Ya. Jangan malah membalasnya dengan cara menyinggung orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata kutukan, kekerasan, penghinaan, dan sebagainya. Seperti cerita Yakobus tadi. Ya. Jangan, saudara. Nggak boleh. Ya. Karena amarah tadi saya katakan itu, kalau tidak dikontrol, itu sangat jahat. Nah, kalau sangat jahat, Bapak Ibu perlu dengarkan lagi tentang khotbah saya tentang kutuk perkataan. Tapi ini ya yang Yakobus 1 ayat 20 katakan begini. Yakobus 1 ayat 20 berkata begini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah yang mana di sini? Amarah yang berlebihan. Ya. Amarah yang berlebihan, yang mencaci maki, yang bertindak kasar kepada orang lain, yang menyinggung perasaan orang lain, yang mengucapkan kata-kata kutukan kepada orang lain, amarah yang disertai dengan tindakan kekerasan, kata-kata verbal, yang betul-betul istilah sekarang itu apa ya? Istilah sekarang itu abuse atau apa gitu ya. Ya. Kata-kata yang melecehkan orang lain sehingga orang lain itu merasa benar-benar dilukai. Ya. Dan Yakobus 1 ayat 20 berkata begini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi harus dikontrol. Kalau enggak, Bapak, Ibu, dan saya tujuannya benar, caranya salah. Tulis di kolom komentar. Kalau kamu marah, caramu harus benar. Ya. Caramu harus benar. Cara yang benar adalah begini, memberitahukan yang salah saja. Ini loh yang benar. Ini yang harus begini. Ya. Akan lebih baik jika kita tak mampu mengontrol ucapanmu, pilihlah untuk menghindar atau tak perlu menanggapinya. Daud berkata, lebih baik dia tidur, ya. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidur, tetaplah diam. Lagu daripada Bruri Peso 5, diam itu emas. Ya. Akan lebih baik jika kita tak mampu mengontrol ucapan. Jadi lagi, marah ini, jangan ngomong. Hitung sampai 100. Jangan bicara, sebab kalau bicara pasti lukai orang lain, kutuki orang lain, pasti ada kata-kata kekerasan di situ. Jangan, itu namanya kontrol. Dan latihnya gimana? Pelan-pelan. Saya nggak suruh hari ini langsung Bapak Ibu berubah. Pelan-pelan latih, sadar bahwa ini perlu diatasi. Sampai satu saat nanti Bapak Ibu bisa menguasainya. Sadar bahwa ini hal yang harus saya lakukan. Untuk stop emosi ini harus saya lakukan. Ya. Kalau kita nggak punya niat itu, maka nggak akan terjadi. Kita terus umbar emosi, umbar amarah, dan orang lain akan terluka di sekeliling kita. Bahkan kita pun akan sakit. Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Dan orang terluka, orang akan melukai saudara. Yang kedua, milikilah kerendahan hati untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Milikilah kerendahan hati untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu cara kedua. Kalau tadi kontrol amarah saudara, marah pada porsinya. Ya. Memiliki kerendahan hati untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa sampai orang terluka? Orang umbar emosi karena dia simpan luka. Itu aja. Mengampuni tapi tidak melupakan adalah istilah yang banyak sekali diucapkan oleh orang-orang. Kamu mengampuni aja, nggak usah lupakan. Ingat, itu akan picu emosi. Itu akan picu emosi. Sekali lagi, ada yang berkata begini, mengampuni aja, tapi jangan lupakan, kamu tandai orang itu. Tidak, Alkitab tidak ajarkan begitu.
Yang benar adalah mengampuni dan melupakan. Haleluya. Mengampuni dan melupakan. Mengampuni gimana? Bapak Ibu dengan rendah hati datang. Mungkin Bapak Ibu salah, mungkin Bapak Ibu tidak salah. Orang lain yang salah, tapi Bapak Ibu yang tahu kebenaran. Kita yang memulai. Orang yang pertama kali mengampuni, dialah pemenang. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi apa yang benar. Katakan amin 10 juta triliun kali. Sebab kalau kita bilang mengampuni, tapi tidak melupakan, maka kita cuma sampai di tingkatan menyesal. Dan tingkatan menyesal itu belum termasuk dalam tahap mengampuni. Coba tunjukkan dulu. Matius pasal 5 ayat 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian nanti ke Matius pasal 6 ayat 14, 15. Matius 5 dulu. Tolong tunjukkan. Nah, saya minta Bapak Ibu malam ini mulai reposisi hati, koreksi. Ayat 22 mungkin, Ron. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus tutup. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 23. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kembali ke ayat 24. Alkitab berkata begini, kalau kita teringat sesuatu kepada saudara kita, mau datang ibadah nih, ibadah Zoom ini, atau datang ke gereja, teringat sesuatu kepada saudara kita, dalam hati kita, Alkitab katakan tinggalkan ibadah. Keluar, leave dari Zoom. WhatsApp, telepon, saya minta maaf ya. Saya minta maaf kalau saya salah. Padahal Bapak Ibu nggak salah nih. Orang itu pembuat masalah. Tapi Alkitab katakan gini, bukan masalah siapa salah, siapa benar di sini. Tapi apa yang benar? Apa yang benar itu adalah Bapak Ibu pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Berdamai dengan orang. Berdamai itu prinsipnya vertikal, prinsipnya horizontal. Vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama. Sesama itu siapa? Orang yang menyakiti Anda, atau Anda menyakiti dia, atau sama-sama saling menyakiti. Makanya kata kunci di situ adalah humility, rendah hati. Bapak Ibu nggak akan bisa stop emosi kalau Bapak Ibu nggak rendah hati. Nggak mau datang rendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya sudah minta ampun dari Tuhan. Iya, selesainya cuma satu arah. Karena hukum kasih itu kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Baru jadi tanda salib. Tanda plus ini kan salib Yerusalem. Jadi tingkatan cuma mengampuni, tidak melupakan, itu menyesal. Itu belum tahap pengampunan. Lalu Matius 6, 14, 15 berkata begini. Matius 14, 15 berkata begini. Sebab jika kamu mengampuni, Bapa di sorga akan mengampuni engkau. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni engkau. Jelas. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kata kuncinya mana? Mengampuni dulu, baru Bapa mengampuni. Orang yang belum mengampuni, Bapak Ibu pun jangan doakan mereka. Karena Bapa di sorga tidak ampuni mereka. Bapak Ibu yang belum mengampuni saudara, Anda nggak layak didoakan. Karena menurut ayat ini, Bapa di sorga tidak mengampuni. Apakah Tuhan begitu jahat? No. Dia ngajar kita supaya kita rendah hati melakukan kebenaran karena musuh mengintimidasi. Saya bisa bayangkan di sorga itu ada Bapa, ada Roh Kudus, Tuhan Yesus.
Setan datang selalu menghakimi saudara di hadapan Tuhan. Tiba-tiba doa daripada satu Anda naik. Ya, tiba-tiba doa daripada satu Anda naik. Ibu Rosa yang ada di Holland. Tuhan, tolong aku, jawab aku, biarkan aku berhasil. Bapak bilang, jawab. Setan bilang, jangan dulu. Ini contoh ya, ini contoh. Jangan dulu. Kenapa? Dia belum mengampuni saudaranya. Bapa Roh Kudus, diam, ada firman di bumi. Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus diam. Bapa juga tidak mungkin melangkahi firman-Nya. Bapa di sorga mulai membuat sebuah strategi untuk mereka yang belum mengampuni. Ikut ibadah dengan judul Stop Emosi. Salah satu yang mereka belajar. Langkah kedua, belajar rendah hati dengan cara mengampuni di ibadah Zoom Healing and Prophesy malam ini. Lalu ketika Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu katakan, itu saya. Lalu Bapak Ibu mengampuni, doa naik lagi. Tuhan, tolong saya. Ibu Rosa doa naik, tolong saya. Berikan kepada saya jawaban. Bapak di surga tetap jawab. Jawab, ini yang terjadi di alam roh ya. Setan selalu bilang begini, nggak boleh. Alasannya begini-gini. Roh Kudus berkata begini, pada tanggal 21 April 2021, jam 7 waktu lewat 8 waktu Indonesia Barat, maka orang ini sudah mengampuni saudaranya, sudah telepon saudaranya, WhatsApp saudaranya, dan mengampuni. Tuhan Yesus berkata, akulah pembela. Aku lihat dia mengampuni. Aku lihat bahwa dia sudah datang dan mengakui segala kesalahannya. Setan gak bisa buat apa-apa. Jawaban turun. Coba Bapak Ibu periksa. Bapak Ibu sudah doa berapa lama? Jangan-jangan Bapak Ibu masih simpan sakit hati. Masalahnya itu fatal. Sakit hati itu membusukkan tulang juga. Saya konseling banyak orang dan saya temukan orang kanker payudara, kanker serviks, kanker di usus, kanker macam-macam, getah bening dan sebagainya. Akarnya itu sakit hati. Karena saat kita mengampuni orang yang berlaku salah, dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa dia salah. Tulis di kolom komentar. Saat saya mengampuni orang yang berlaku salah, dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa dia juga salah. Karena tujuan Roh Kudus itu adalah membawa kita untuk mengerti seluruh kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang selama ini ditutupi oleh setan adalah tidak mau kita mengampuni seutuhnya. Tulis di kolom komentar. Saat saya mengampuni orang yang berlaku salah dengan saya, dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa dia juga salah. Sehingga akan terjadi yang namanya restoration. Bahkan setan selalu bersembunyi di balik sakit hati itu. Lalu terjadi deliverance, kelepasan, dan roh-roh jahat diusir sehingga orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat 26 berkata begini, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah. Ada orang yang membiarkan matahari sudah terbenam 364 hari, 65 hari. Marahnya itu nggak padam-padam. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti kalau malam-malam Bapak Ibu jangan marah, kan berarti matahari sudah terbenam. Malam-malam itu pikiran harus tenang, santai, ngomong yang rileks. Supaya mengatakan kalau yang umurnya 35 tahun, jangan lagi duduk dengan orang-orang yang cerita masalah kepada saudara, tapi duduklah dengan orang-orang yang menceritakan hal-hal yang menyenangkan, supaya pikiran Anda itu tenang. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang emosi, malam-malam lagi jangan teriak-teriak. Ya, tinggalkan pekerjaan yang ada di kantor yang menumpuk di perusahaan, pelayanan yang numpuk, tinggalkan, bercengkrama dengan istri, anak-anak, suami, dan anak-anak, pikiran tenang. Karena sudah matahari sudah tenggelam.
Sudah nggak boleh lagi marah di situ. Supaya ketika Bapak Ibu tidur, semua detox malam itu berjalan dengan baik. Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Jangan bawa marah sambil tidur. Bahkan ketika tidur pun ingat orang. Bapak Ibu tonjok itu dinding sampai tangannya berdarah. Ada. Saya pernah layani orang. Bahkan kalau tidur itu dia jambak rambutnya, bentur-bentur kepalanya di tembok. Padahal orangnya itu lagi jalan-jalan ke luar negeri. Dia punya kepalanya, nonongnya keluar. Besoknya pakai air panas. Ditanya kenapa? Katanya jatuh dari tempat tidur. Padahal dia benturkan kepalanya di tembok. Karena ingat orang yang dia sakit hati. Makanya dibutuhkan di langkah kedua ini, memiliki kerendahan hati untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Stop emosi di situ. Yang ketiga, fokuslah pada kebaikan Tuhan. Wow. Dan jangan fokus pada kesalahan orang lain. Saya belajar ini dari istri saya. Ya. Jangan bilang bahwa saya tidak emosi. Dulu saya sangat suka emosi, suka pemarah sampai istri saya bilang, saya nikah dengan monster. Tapi sekarang puji Tuhan menurut istri saya sudah seperti Tuhan Yesus. Haleluya, 100 juta, triliun kali. Yang ketiga, fokuslah pada kebaikan Tuhan dan tidak pada kesalahan orang lain. Katakan yes and amen 50 juta triliun kali. Kalau orang fokus kepada Tuhan, it is finished, selesai. Tapi sebaliknya kalau dibalik, orang fokus pada kesalahan orang, nggak selesai-selesai. Dan saya lihat ada orang yang hidupnya begitu. Hidupnya begitu. Di depan orang ngomongnya baik, tapi di belakang ketika orangnya sudah pergi, wow, dia menceritakan keburukan orang itu. Ingat bahwa fokus pada kesalahan dan sakit hati tidak akan membuat diri kita merasa lebih baik. Nggak akan pernah. Sampai kapanpun. Karena itu bukan sebuah kebenaran. Mungkin menurut Anda punya harga diri. Tapi harga diri Bapak Ibu menurut kata siapa? Nilai diri kita menurut kata siapa? Menurut kata dunia, mungkin saja orang bilang Anda hebat. Menurut kata tradisi, mungkin orang bilang Anda hebat. Lalu gambar diri Anda dibangun di situ. Tapi belum tentu ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan tentang saudara? Kita akan merasa lebih baik ketika kita fokus pada kebaikan Tuhan. Dan bukan pada kesalahan orang lain. Belajar ya. Saya nggak bilang hari ini langsung sempurna. Tapi hari ini mungkin Bapak Ibu terima 10%. Taruh itu di otak kita. Nanti khotbah ini akan masuk di YouTube. Bapak Ibu bisa dengar ulang-ulang kembali. Lalu pelajari, ingat diri kita kembali. Sebab kalau kita kalau kita mudah lepas kontrol, selalu emosi, maka itu seperti mobil yang bagus, yang turun dari atas gunung, tapi remnya belum. Membahayakan seisi penumpang yang ada dalam mobil itu. Sebaliknya, emosi kita hanya akan bertambah besar kalau kita selalu mengingat kesalahan dan sakit hati kepada orang lain. Karena itu lebih baik, Alkitab berkata lebih baik, Bapak Ibu, karena itu lebih baik, kita harus terus fokuskan diri kita kepada teladan Tuhan Yesus. Matius pasal 11, 29, 30, 31. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti untuk stop emosi kita perlu belajar. Belajarnya dari siapa? Tuhan Yesus berkata, belajar daripadaku. Ya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Garis kata belajar daripadaku. Belajar itu artinya ada salahnya.
Kalau Bapak Ibu tidak tahu, tidak pernah buat salah, maka Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara berbuat benar. Jadi jangan takut berbuat salah, artinya jangan takut untuk mencoba. Besok, mulai hari ini saya tidak mau marah ya. Bertahan hari ini. Frekuensi yang biasanya marah sampai 10 kali, oh hari ini jadinya cuma 5. Puji Tuhan, berarti turun 50%. Besok lagi belajar lagi, wow, cuma tinggal 3, berarti turun lagi. Sudah jadi 75% kalau gabung kemarin. Besok lagi Anda belajar, lama-lama itu reda-reda. Lalu Anda mulai bangun, kasih, sabar. Oh, orang ini belajar ngerti. Oh, kalau ngomong seperti ini, gue nggak perlu marah. Lama-lama orang akan mendapati, wow, orang ini berubah ya. Sehingga Anda akan menjadi dia role model. Menjadi teladan, menjadi contoh. Yesus berkata gini, belajar daripada lemah lembut, rendah hati. Ketika Bapak Ibu belajar dari Yesus, apa yang Anda dapat? Jiwamu mendapat ketenangan. Dalam jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Tenang. Karena hanya dia pribadi yang jadi sumber pengharapan, sukacita, ketenangan kita. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Alkitab berkata begini, mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Betul? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6, 22-23. Jadi maksudnya begini, kalau kita fokus hanya kepada kebaikan Tuhan saja, terang seluruh tubuh kita. Tapi kalau kita fokus hanya kepada kesalahan, kelemahan, gelaplah seluruh tubuh kita. Kira-kira begitu saya terjemahkan dalam konsep stop emosi ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu bisa tahu, tubuh saya, roh, jiwa, dan tubuh ini gelap. Mungkin Bapak Ibu sedang diterangi oleh cahaya, tapi kalau sampai cara pandang kita tidak tertuju kepada Tuhan, dan hanya tertuju kepada kesalahan, kelemahan orang lain, maka kita telah menentukan di mana kita berdiri, gelap atau terang. Daripada kita hanya fokus pada kesalahan orang lain, lebih baik fokus pada firman Tuhan. Sebab kalau kita fokus pada firman Tuhan, maka kita menjadi serupa dengan Dia. Dan saya percaya kunci untuk kita bisa hidup seperti teladan Tuhan Yesus, ya hanya satu, yaitu harus mau terus menguasai diri dan menghidupi buah roh dalam hidup kita every minutes, every day, every week, every month, dan every years. Amin. Kuncinya untuk kita bisa hidup seperti teladan Tuhan Yesus adalah hanya satu, yaitu mau terus belajar. Menguasai diri. Menghidupi buah roh dalam hidup kita. Hanya itu. 3 hal ini saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu. Yang ketiga itu fokus pada kebaikan Tuhan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Mau memaafkan orang lain. Dan yang pertama itu apa, saudara? Yang pertama itu adalah sebelum marah, ingatlah bahwa kemarahanmu harus benar-benar terkontrol. Tadi saya katakan gini, secara Alkitabiah, 3 cara Alkitabiah ini, mari kita latih pelan-pelan. Dan alamilah perubahan dalam hidup.